aturan yang menuntut para taruna untuk mematuhi segala ketentuan yang berlaku selama menempuh pendidikan dan pelatihan di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, sehingga menjadi perwira pelayaran niaga yang berkompeten. Ya. Jadi di dalam isi perpintar ini, di situ ada beberapa pasal atau undang-undang yang mengatur tentang PST, ya. Peraturan harian sifat tetap, ya. Sekali lagi, PST ini adalah peraturan harian sifat tetap, di mana yang diatur waktunya di dalam itu 1 kali 24 jam selama Anda berada di dalam asrama. Next. Nah, ini ketentuan umum, maksud, tujuan dan landasannya, ya. Hak dan kewajiban taruna, organisasi taruna, hubungan sosial, pembinaan karakter, tata krama, penghargaan, pelanggaran, poin kesalahan, dan lain-lainnya. Next. Ketentuan umum, ya. Pasal 1, pengertian, ya. Dalam peraturan ini yang dimaksud adalah pertama, peraturan tata tertib dan kode etik taruna. Yang selanjutnya disebut dengan perpintar adalah peraturan tertulis yang mengatur tata kehidupan taruna dalam dan taruni baik di dalam maupun di luar kampus, ya. Jadi poin pertama ini, taruna di dalam kampus ataupun taruna di luar kampus itu tetap terikat namanya perpintar, ya. Jadi selama data kalian masuk dalam kategori taruna, ya, masih berstatus taruna, posisi kalian di luar kampus ataupun dalam kampus itu tetap mengikuti aturan perpintar. Ya, nanti kita lihat cabang-cabangnya itu turun untuk berbagai pasal, ya. Yang kedua, kegiatan harian adalah kegiatan yang wajib diikuti oleh seluruh taruna dan taruni, ya. Jadi segala sesuatu kegiatan kita 1 kali 24 jam itu sudah tercatat atau diagendakan, ya, dari jam bangun pagi sampai kembali kalian istirahat dan bangun pagi kembali. Next, ke selanjutnya di sini pasal 2, ya, sebutan dan tingkatan. Oke, di sini saya lihat kalian banyak yang masih bingung karena tadi kita coba tes dari kakak kelas kalian, senior kalian itu, ya, semester 3 tingkat 2. Taruna muda adalah taruna yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pada semester 1 dan disebut tahap orientasi. Ada yang tahu posisi kalian ini sekarang sebagai apa? Ayo, satu orang katakan. Ada yang tahu? Katakan. Berdiri. Izin menjawab. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Muhammad Aksan, program reguler D4 Nautika. Ya. Adapun kita di sini masih tahap tutar atau tunas taruna. Siap, terima kasih. Oke, saya koreksi sedikit. Kita kembali yang pemaparan. Di sini kalian disebut tahap orientasi, ya. Seperti judul kita di Zoom, orientasi pengenalan kampus PIP Makassar. Ya. Nanti setelah kalian selesai 3 bulan, barulah kalian masuk tahap semester 1, disebut dengan taruna muda tingkat 1, ya. Terus next, setelah semester lagi naik lagi ke semester genap, kalian masuk taruna semester 2, tetap tingkat 1, ya. Di sini ada taruna remaja. Adalah taruna yang telah melewati tahap orientasi, ya, atau pramana tukar atau mada tukar atau mada bintang, dan dulu pada semester 2 dan 3 disebut tahap pembentukan, ya. Ini adalah sebutan tingkatan. Baiknya sih tadi harusnya kalian ada punya buku, ya. Nanti akan saya jelaskan ulang, silakan Anda catat, ya, terkait dengan tingkatan yang harus Anda ketahui supaya tidak bingung. Yang mana sih yang disebut dengan tingkatan 1, 2, 3, dan 4, ya.
Taruna remaja adalah taruna yang telah melewati tahap orientasi dan duduk pada semester 2 dan 3, disebut tahap pembentukan. Oke? Yang biasa mungkin disebut dengan taruna. Ada yang tahu sebutannya? Semester 3 dan 4. Betul, taruna madya. Ya. Kategori kita adalah catar. Tunas taruna sekarang dihilangkan, ya, karena kita sudah ada revisi. Jadi kata tunas taruna itu tidak ada, dihapuskan. Yang sekarang adalah langsung masuk taruna muda. Setelah nanti kalian 3 bulan itu disebut dengan sebutan taruna muda, ya, bukan tunas taruna. Kalau tahun 2 tahun kemarin itu masih pakai, tahun kemarin sudah berubah, ya. Lanjut di sini, taruna madya adalah taruna yang telah melewati tahap pembentukan dan duduk pada semester 4, 5, dan 6, disebut dengan tahap pendewasaan. Ya. Jadi taruna madya dan taruna dewasa yang mau akan melaksanakan praktek itu disebut tahapan ketiga. Ya, taruna yang mau praktek. Dan taruna dewasa adalah taruna yang telah melewati tahap pendewasaan yang duduk pada semester 7 dan 8, disebut tahap pematangan. Dalam artian dia sudah melewati dari catar, taruna madya, taruna muda, dan sampai kalian taruna dewasa untuk melaksanakan praktek prala, sehingga kembali lagi dari sini masuk jadi oreda calon semester 7, masuk semester 7 naik semester 8, sehingga disebut dengan tahapan pematangan. Dalam artian sudah siap dilepas dari PIP Makassar untuk diwisuda atau menjadi seorang perwira pelayaran niaga, ya, di sini. Jadi kita ada 4 tahapan. Tingkat 1 semester 1 dan 2, oke. Tingkat 2 semester 3 dan 4. Tingkat 3 semester 5, 6. Tingkat 4 semester 7, 8. Ya, seperti itu. Next. Pasal ketiga, pemberlakuan. Ya. Peraturan tata tertib dan kode etik taruna ini berlaku bagi taruna PB Makassar tanpa terkecuali. Ya. Selama kalian berstatus taruna, ini adalah wajib kalian untuk mengikuti kode etik. Dan taruna dalam masa tahapan orientasi belum dikenakan sanksi berupa poin seperti yang diatur pada pasal pelanggaran dalam pertiktar. Jadi kalian selama 3 bulan ini, ketika ada yang bentuk kesalahan, contoh, ya, ada yang kedapatan merokok, itu kita tidak berikan kalian poin di pertiktar. Kenapa? Seperti yang tercantum di sini, pasal ketiga, pemberlakuan poin. Namun tetap ada namanya hukuman. Ya. Perlu Anda ketahui, catar yang terdaftar sekarang di data saya itu 433 orang. Ya, karena tadi ada teman kalian sudah masuk 1 orang, sekarang diisolasi. Sama seperti kalian juga kemarin, dia diisolasi di Barace, sudah melakukan antigen juga. Belum kita masukkan dalam dormitory karena dia dari Surabaya. Oke. Terus 433 orang selama 3 bulan ke depan, ya, mulai kalian masuk on kampus, ada yang melanggar 1. Contoh, ya, saya kasih contoh. Si Gundul ini, ya, tidur ya. Namamu siapa? Siapa? Pratama. Oke, saya panggil aja Pratama. Ketika sudah masuk jam istirahat, pukul 23.00 atau 22.00, Pratama mencoba untuk melanggar aturan. Pelanggarannya apa? Dia coba buka di tas, terus ngambil sebatang rokok dan korek. Dia bersembunyi di belakang pintu atau di belakang koridor dormitorinya. Dia mencoba untuk bisa merokok. Ketika kedapatan sama bapak pengasuh jaga atau perwira jaga, artinya pemberlakuan satu rasa ada. Dia berbuat
artinya semua kena. Contoh, hukuman yang kita berikan dia adalah pusat sampai 100 kali. Ini contoh ya. Dalam artian semua kalian 433 orang itu harus kena hukuman dari si pertama. Tahu kenapa dihukum semua? Karena di dalam satu baratnya dia tidak menegur dan tidak mengingatkan. Seperti awal saya sampaikan, beberapa juga berkompi sampaikan. Di sini jaga jiwa korsa kalian, saling menegur satu sama lain, saling mengingatkan, jangan sampai ada yang mencoba-coba untuk membuat kesalahan. Saat yang berbuat kena semua. Oke, bisa dipahami ya? Maksud dan tujuan dan landasannya ya. Masuk pasal 4, maksud dan tujuannya. Pertinta merupakan peraturan dan pedoman bagi taruna, pengasuh dan pembina dalam melaksanakan proses pembangunan karakter. Karena kalian akan dibangun karaktermu mulai dari pramana tukar sampai nanti tingkat pendewasaan. Maksudnya apa? Ditetapkannya Pertintar adalah peraturan tertulis yang mengatur tata kehidupan taruna baik di dalam maupun di luar kampus PIB Makassar. Ya, jadi Minggu sore pukul 16.00 kalian sudah berada di asrama. Ya, ini berlaku di taruna yang telah melaksanakan pramana tukar ya setelah 3 bulan. Terus pesiarnya kapan? Pesiar dilaksanakan 16.00 pada hari Jumat dan masuk kampus lagi itu masuk asrama itu dilaksanakan hari Minggu pukul 16.00 juga. Ya. Jadi tetap mengikuti aturan yang dimaksud di atas Pertintar ini. Tujuannya apa? Untuk menciptakan interaksi yang seimbang dan harmonis antara pembina dan pengasuh dengan taruna. Maka penyelenggara pendidikan profesional mampu menghasilkan sumber manusia berupa perwira pelayaran niaga yang berkualitas. Ya, inilah yang kami harapkan dari kalian, adalah mampu menjadi perwira pelayaran niaga yang berkualitas, serta memiliki mental dan moral yang luhur dan tangguh menghadapi tantangan global. Mentalnya apa? Ketika kalian dibentak, ketika kalian dimarahi, itu gak nangis, gak cengeng. Itu mental. Ketika moral Anda, kalian dikasih tahu, mendengar satu kali dan tidak berulang-ulang atau tidak berulang, itu akan minta moral kalian terbentuk. Next. Pasal 5, landasan. Landasan Pertintar ini adalah pertama agama, ya. Kedua Pancasila, ketiga 5 citra manusia perhubungan, keempat adalah catur prasedia taruna. Di samping nilai tersebut, pada ayat 1 diberlakukan pula peraturan teknis lain yang merupakan landasan tambahan, yaitu peraturan berbaris ya, yang telah kalian laksanakan tadi pagi. Terus peraturan penghormatan ini yang mulai dari awal yang sudah saya katakan selalu. Dan ketiga, tata upacara. Upacara ada yang namanya upacara biasa ya, seperti kayak macam kita apel pagi ya, apel pagi. Untuk poin yang ketiga, ya, landasan 5 citra manusia perhubungan dan catur prasetya, nanti akan kami ajarkan apa sih isinya itu 5 citra manusia perhubungan, apa sih itu catur prasetya. Ini yang wajib kalian pegang, ya, mulai dari semester 1 sampai 8. Itu adalah makanan harian kalian. Kenapa? Setiap apel pagi nanti akan digilir. Siapa yang membaca 5 citra manusia perhubungan, siapa yang membaca catur prasetya taruna, yang akan melekat di kalian semua. Oke, mungkin itu aja dulu sementara garis besarnya, karena melihat waktu juga sudah menuju sholat. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Catarin, ada yang mau bertanya? Catat? Gak ada? Oke, nanti kita lanjutkan setelah kegiatan prodi. Ya. Jadi setelah ini kalian persiapan untuk kembali ke dormitory untuk melaksanakan sholat ya. Ini masih sholat. Masih mandiri nanti asar setelah pembersihan sholat dan baru bisa. Oke. Berarti kalian sholat mandiri dulu, kembali ke dormitory, sholat mandiri. Setelah sholat mandiri nanti dilanjutkan dengan kegiatan makan siang.
Namun sebelum makan siang nanti akan diadakan namanya apel makan siang, karena kita mau cek dulu personil berapa sih kalian. Jangan sampai ada yang tertinggal di dalam dormitory yang sementara tidur atau melakukan hal yang di luar melanggar pertimbangan. Ya, setelah makan siang nanti akan dibagikan barang elektronik berupa laptop ya untuk kalian pakai kegiatan prodi. Karena akan ada diisi namanya biodata dan siakat. Siakat ini terkait dengan